Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue biasa pakai tablet ya, mulai dari ukuran 8 inch sampai dengan 11 inch. Pernah sih nyobain tablet ukuran 14 inch tapi nggak lama. Nah, sekarang gue baru dapet nih kesempatan buat nyobain tablet berukuran 12 inch, tepatnya 12,1 inch, yaitu ini adalah Redmi Pad Pro. Kira-kira gimana rasanya pakai tablet 12,1 inch dan experience-nya kayak apa sih pakai Redmi Pad Pro ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, lanjut. Yuk, kita bahas Redmi Pad Pro. Oke, sebelumnya balik lagi ya. Kenapa gue nyobain tablet itu so far 8 inch sampai dengan 11 inch. Belum pernah yang terlalu besar gitu. Yang pertama adalah karena ukurannya. Gue selama ini menganggap bahwa tablet di atas 11 inch itu bakal terasa besar dan bakal terasa cukup ini ya, untuk dibawa-bawa tuh kurang nyaman karena ukurannya. Dan yang kedua adalah harganya. So far tablet di atas 11 inch, 12 inch ke atas, 14 inch itu rata-rata harganya itu cukup mahal karena biasanya speknya itu masuk di spek tablet flagship atau tablet premium. Dengan harga itu kurang lebih sekitar di 9 juta, 10 juta, sampai belasan juta kurang lebih untuk tablet dengan ukuran di atas 12 inch atau kira-kira ya 12 sampai 14 inch lah. Tapi ternyata sekarang ada nih option tablet besar 12 inch ke atas dengan harga yang cukup terjangkau. Harganya tuh sekitaran 4 jutaan aja, yaitu Redmi Pad Pro ini. Oke, jadi akhirnya gue cobain nih Redmi Pad Pro ini mungkin udah sekitar 2 minggu, dan highlights pertama gue yang pasti ada di layar yang besar. Layarnya 12,1 inch dengan resolusi 2,5K dan refresh rate 120 Hz. Layar ini besar. Experience-nya tuh ternyata nyaman juga ya, pakai tablet dengan layar sebesar ini. Ini adalah layar terbesar yang ada di seri Redmi Pad. Gue cukup lumayan kecantol nih sama layarnya. Enak dilihat dan cukup nyaman buat dipakai nonton-nonton film, entertainment, dan lain-lain. Ternyata enak juga ya pakai tablet dengan layar sebesar ini. Bener-bener screen real estate. Dan gue tuh cukup puas pakai layar tablet dengan ukuran 12,1 inch ini. Nah, untuk menunjang produktivitas di layar yang besar ini, Redmi Pad Pro dilengkapi dengan Redmi Smart Pen dan Redmi Smart Keyboard. Ini kalau nggak salah ya, setelah gue lihat-lihat, ini adalah keyboard dan pen yang official pertama ada di seri Redmi. Biasanya Smart Pen dan Smart Keyboard itu cuma ada di seri Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 6, sama Xiaomi Pad 6s Pro. Itu ada semua keyboardnya. Tapi kalau untuk seri Redmi Pad, baru ada di seri Redmi Pad Pro ini. Yang artinya berarti emang Redmi Pad Pro ini ditujukan buat pasar yang agak up nih, mendekati pasarnya Xiaomi Pad. Jadinya selain buat entertainment, buat kerja-kerja ringan kayak ngetik, bikin deck presentasi via Google Slide, atau bikin sheets, ini juga bisa. Jelas lebih enak di layar besar 12,1 inch-nya dengan keyboardnya juga. Or bahkan buat para pekerja kreatif nih, kayak ilustrator, ini juga cocok banget. Karena dengan support Redmi Smart Pen dan aplikasi Mi Canvas, ini bisa banget nih jadi tools yang ngebantu teman-teman ilustrator. Gue sendiri kerja di bidang kreatif tapi bukan sebagai ilustrator ya. Tapi dengan adanya aplikasi Mi Canvas dan Redmi Smart Pen ini cukup ngebantu buat gue coret-coret bikin konsep atau coret-coret sketsa. Ini nice banget sih Redmi Smart Pen sama Smart Keyboard-nya untuk Redmi Pad Pro. Nah, tapi ada sedikit perbedaan nih. Redmi Smart Pen yang ada di Redmi Pad Pro sama yang ada di Xiaomi Pad Series. Yang pertama adalah dia nggak magnetic, jadi dia nge-charge-nya tuh nggak bisa nempel di bodi tabletnya. Jadi nge-charge-nya tetap harus pakai via USB-C. Dan karena nggak magnetic juga, jadinya dia nggak ada tempat buat naruhnya nih. Kayak kalau misalkan yang Xiaomi Pad Series itu pennya bisa ditempel di sisi tabletnya. Kalau di sini nggak bisa. Jadinya untungnya nih di keyboardnya ada slot buat Redmi Smart Pen-nya, jadi buat naruhnya tuh bisa di sini. Nah, cuman sayangnya dia cuman bisa naruh kalau lagi pakai Smart Keyboard-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai casing lain nggak ada Smart Keyboard-nya, itu jadinya pen-nya nggak bisa nempel dan nggak bisa dibawa menyatu lah dengan bodi ya. Kecuali mungkin case yang kita beli itu ada slot buat tempat ininya ya, buat tempat casingnya. Kemudian untuk keyboardnya sendiri, menurut gue udah cukup nyaman keyboardnya, tapi dia nggak ada backlit-nya, jadi emang nggak nyala nih lampu di keyboardnya tuh, dia nggak bisa nyala. Jadinya ya mungkin dipakai di kondisi gelap agak susah, tapi so far untuk keyboardnya menurut gue cukup nyaman buat dipakai. Buat nonton-nonton atau buat entertainment ini udah cukup asik. Buat kerja juga bisa dibilang udah cukup oke. Nah, buat main game gimana? Buat main game sendiri,
Redmi Pad Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Itu adalah chipset mid-range yang boleh dibilang cukup populer lah di tahun 2024 ini. Banyak yang pakai di smartphone mid-range keluaran tahun 2024. Dan secara performa menurut gue udah cukup oke, cukup lumayan. Emang bukan yang performa flagship sih, tapi untuk sekedar pemakaian main game, kemudian buat yang tadi udah gue sebutin, entertainment, dan buat kerja ini udah cukup banget. Kemudian buat main beberapa game kayak Zenless Zone Zero, gue lagi coba-coba mainin, ini juga udah cukup lancar, nggak pernah ada masalah. Nah, jadinya bikin gue berpikir nih, ini sebenarnya pendapat pribadi sih, bahwa sebenarnya tablet itu menurut gue di chipset kelas mid-range itu sebenarnya udah cukup banget, udah cukup. Ya kalau bisa pakai chipset flagship lebih bagus, tapi sebenarnya di kelas mid-range, tablet mid-range dengan harga 4-5 jutaan tuh menurut gue udah capable banget. Apalagi untuk tablet kan secara penggunaannya nggak sama kayak smartphone ya. Maksudnya kalau smartphone mungkin lo akan lihat setiap saat, kemudian banyak dipakai buat foto-foto dan lain-lain. Kalau tablet tuh lo pemakaiannya nggak setiap saat, mungkin ada di waktu-waktu tertentu, mungkin lagi agak senggang atau lagi pengen main game, cuman secara penggunaan tuh udah pasti bisa dibilang nggak sebanyak smartphone. Dan menurut gue tablet dengan chipset mid-range ini udah lebih dari cukup. Tapi sekali lagi itu pendapat pribadi ya, balik lagi ke masing-masing orang aja. Untuk OS sendiri, Redmi Pad Pro ini udah menggunakan HyperOS dengan basis Android 14. Untuk HyperOS sendiri, menurut gue di tablet, HyperOS for tablet ini menurut gue cukup seamless, kemudian UI-nya lebih clean, dan entah kenapa gue rasa ini terasa lebih ringan gitu dalam tanda kutip dibandingkan dengan versi smartphone. Mungkin kustomisasinya nggak sebanyak versi smartphone kali ya. Gue juga lihat secara kustomisasi UI, kemudian kustomisasi fitur-fiturnya tuh ya basic-basic aja, tapi udah mencukupi banget. Experience-nya cukup menyenangkan dan looks UI-nya ini juga udah clean. Cuman ada beberapa hal yang gue belum nemu nih. Pertama, widget HyperOS bawaan kok nggak muncul ya di tablet ini. Adanya cuma widget Android yang biasa aja. Widget HyperOS-nya tuh nggak muncul. Gue udah nyari-nyari caranya, tapi belum nemu. Tapi kalau ada yang tahu cara aktifinnya, boleh kasih tahu ya di kolom komen. Karena menurut gue harusnya sih ada ya fitur widget HyperOS-nya ini. Kemudian gue nggak nemu workstation mode atau desktop mode seperti yang ada di Xiaomi Pad series. Dan juga nggak ada fitur display out. Tapi di satu sisi, gue cukup maklum ya. Kayaknya tetap harus ada nih pembeda antara Redmi Pad dan Xiaomi Pad secara fitur, baik dari software-nya atau dari hardware-nya. Jadi nggak semua fitur yang ada di Xiaomi Pad ada di Redmi Pad Pro ini. Tapi menurut gue itu cukup fair. Karena ya udah kalau misalkan emang cari yang fiturnya lebih lengkap, lebih flagship gitu fiturnya, bisa pilih Xiaomi Pad series. Ada Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 6, dan Xiaomi Pad 6S Pro. Itu bisa dipilih sebagai kalau mau cari fitur yang lebih komplit. Tapi balik lagi harganya jelas lebih tinggi ya. Dan yang gue suka lagi adalah fitur interconnectivity. Ini adalah fitur khusus ekosistemnya Xiaomi ya. Jadi kita bisa connect antara pengguna tablet dan smartphone-nya Xiaomi. Di case ini gue pakai Redmi Pad Pro sebagai tabletnya dan gue pakai Poco F6 untuk smartphone-nya. Nah, ini kita bisa connect nih. Caranya cukup koneksi smartphone dan Redmi Pad Pro ini di dalam satu jaringan yang sama, dan kita bisa langsung mirroring tampilan dan kita bisa kontrol smartphone dari Redmi Pad Pro. Ada juga fitur clipboard yang bisa copy teks dan foto antara device dengan smooth dan cukup seamless. Jadinya cukup asik nih. Berasa gunanya kalau pakai dua device dari merek yang sama. Bisa koneksi, itu cukup seamless dan experience-nya juga cukup smooth. Tapi jelas kelemahan dasar dari tablet berukuran besar itu ada di bobot dan dimensi tabletnya itu sendiri. Karena besarnya yang cukup besar nih secara dimensi dan bobotnya pasti lebih berat daripada tablet dengan ukuran lebih kecil. Jadinya agak sulit nih untuk dibawa-bawa. Ketika dibawa-bawa, gue biasanya pergi cuman pakai tas kecil, muat tablet 8 inch, muat tablet 10 inch, kemudian tasnya nggak besar-besar banget. Ketika pakai ini, gue bawa Redmi Pad Pro itu, gue harus pakai tas dengan ukuran yang lebih besar. Jadinya agak ribet nih bawanya. Apalagi misalkan ke kantor gue pakai kendaraan umum, naik KRL, bawa laptop, bawa tablet ini lumayan berasa nih. Mungkin kalau misalkan kalau naik mobil itu akan lebih mudah ya bawa tablet-tablet dengan ukuran besar. Tapi sekali lagi, ya kelemahan dasar tablet dengan ukuran besar itu jelas ada di bobot dan dimensinya. Tapi secara overall gue cukup suka nih sama
Redmi Pad Pro ini. Ternyata tablet ukuran besar 12,1 inch itu nggak perlu mahal ya, karena so far kan kita taunya selama ini tablet 12 inch ke atas itu tablet flagship, tablet premium, dan harganya bisa sampai belasan juta. Tapi ternyata ada nih option yang harganya cukup terjangkau, dengan spesifikasi yang udah cukup oke, layar 12,1 inch, resolusi 2,5K, kemudian refresh rate 120 Hz, dia udah pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2, baterai 10.000 mAh, quad speaker Dolby Atmos, dan dia masih punya slot micro SD, dan masih ada juga jack 3,5 mm untuk audio. Paket komplit banget. Harganya 4.299.000 untuk varian 8256 Wi-Fi only. Cuma ada satu varian ya. Dan kalau mau nambah pen-nya, Redmi Smart Pen, dan keyboardnya, Redmi Smart Keyboard, itu masing-masing harganya 699.000. Jadi kalau digabung semua mungkin sekitar 5,4-5,5 jutaan. Menurut gue itu best deal banget untuk harganya, cukup terjangkau, dan menurut gue juga cocok buat yang mau beli tablet untuk pertama kali dan pengen ngerasain experience tablet yang cukup oke. Redmi Pad Pro ini bisa jadi pilihan. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.